الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur senantiasa kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tak kunjung henti melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat iman Islam, nikmat sehat, sempat dan nikmat-nikmat lainnya. Dan karena kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di masjid raya yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. InsyaAllah ibadah yang kita laksanakan ini akan menjadikan kita umat Islam yang dekat dengan Allah sehingga dikabulkan doa-doa dan permohonan kita. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala kiranya disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, tidak terasa bagi kita sudah masuk 15 hari puasa di bulan suci Ramadan. Berarti tinggal separuh lagi dan tidak sampai. Dan kalau puasa Ramadan itu dijalankan dengan tidak terasa, berarti kita beribadah itu tidak terpaksa. Berarti kita beribadah itu tidak merasa keberatan. Karena kita tidak merasakan sudah 15 hari berpuasa. Tapi kalau 15 hari puasa ini rasanya sudah begitu lama sekali dan sudah terbebani, makanya puasa kita tidak akan diterima. Karena apa? Karena kita melakukannya dengan terpaksa. Kita melakukannya tidak plong, kita melakukannya tidak gembira, tidak senang. Padahal Rasulullah SAW menjelang atau di saat-saat akhir mau berpisah dengan bulan suci Ramadan ini beserta sahabatnya sampai menangis. Kenapa? Karena tidak mau berpisah dengan bulan suci Ramadan. Karena beberapa waktu lalu pernah disampaikan bahwa hari yang paling istimewa itu adalah hari Jumat. Waktu istimewa itu sepertiga malam terakhir bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan yang istimewa itu adalah bulan suci Ramadan. Dibanding bulan-bulan lain, bulan suci Ramadan bulan yang paling istimewa. Dan bahkan kata Rasulullah, kalaulah umatku tahu keistimewaan apa yang ada di bulan suci Ramadan, dia ingin semua bulan itu menjadi bulan Ramadan. Dan kita merasakan nyaman, merasakan tenang, merasakan sejuk, merasakan bahagia di bulan puasa, bulan suci Ramadan ini, itu sudah merasakan bahwa kita tidak ingin berpisah dengan bulan Ramadan. Atau kita akan sedih berpisah dengan bulan Ramadan. Karena apa? Kita sudah tenang, kita sudah nyaman. Dan itulah ibadah yang ikhlas mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Memang tujuan hidup kita dalam Al-Quran itu untuk beribadah. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sudah sering disampaikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadanya. Lalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dasarnya. Dasarnya adalah iman. Kenapa kita mau beribadah dan mengabdi kepada Allah? Ya karena kita punya iman. Kita yakin Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, maha mengatur segalanya termasuk kehidupan kita, rezeki kita,
apapun yang kita lakukan di permukaan bumi ini, Allah Maha Kuasa atas segalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Bukan bumi saja, bahkan berkuasa terhadap langit dan bumi beserta isi-isinya. Bukan manusia saja, semua makhluk yang di bumi ini Allah berkuasa terhadapnya. Makanya kita tujuannya beribadah, dasarnya iman. Lalu kita laksanakan dengan ikhlas. Jadi kalau sudah didasari ibadah kita dengan iman, lalu dilaksanakan dengan ikhlas, insya Allah tujuan akhirnya akan tercapai. Lalu apa gunanya kita mengabdi kepada Allah dengan dasar iman, lalu dilaksanakan dengan ikhlas? Apakah untuk mendapatkan surga? Tidak juga. Karena orang yang beribadah mengidam-idamkan surga, berarti ibadahnya karena surga. Tapi kita beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dasarnya iman, kita laksanakan dengan ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah dan agar kita menjadi umat Islam yang bertakwa. Nah, kalau sudah menjadi umat Islam yang bertakwa, Allah akan sediakan surga. Jadi bukan surga tujuan ibadah kita, tapi adalah ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah agar menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah menjadi orang yang bertakwa, Allah akan berikan surga. Lebih dari surga Allah akan berikan. Dan surga yang diberikan Allah kepada orang yang bertakwa itu bukan main-main. Surganya luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh fa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan kepada surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang disediakan Allah itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Wa'iddat lil muttaqin. Untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita beribadah, dasarnya iman, kita laksanakan dengan ikhlas, lalu menjadi orang yang bertakwa, Allah akan janjikan surga. Tapi kalau tidak ikhlas, barangkali janji Allah tidak akan memasukkan kita ke dalam surga, walaupun semua umat Islam itu masuk surga. Tapi apakah nginap dulu di neraka kira-kira beberapa waktu, baru dimasukkan ke dalam surga. Dan waktu di akhirat itu bandingannya dengan dunia sangat jauh sekali. Mungkin kita menginap atau mampir di neraka itu kira-kira 1 jam, mungkin 1 jam itu sudah puluhan tahun. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Memang umat Islam ini semua masuk surga. Tapi masuk surganya itu kapan? Masih pertanyaan. Masih butuh perjuangan. Dan kalau takdir Allah, apakah itu bisa dirubah? Mungkin takdir Allah sudah ada. Kita ini cuma menjalani saja. Walaupun kita berbuat baik, beribadah, atau kita melakukan perbuatan jahat, tapi takdir kita sudah ada. Cuma karena kita tidak tahu, maka kita menganggap takdir itu bisa kita rubah-rubah. Padahal kita hanya menjalani saja dalam kehidupan dunia ini. Akhir dari kehidupan kita sudah tahu. Dan beruntung orang di luar Islam, tapi itu versi mereka. Orang Islam kadang-kadang sudah banyak ibadah, sholat sudah banyak, sedekah sudah banyak, masih kadang-kadang belum tentu masuk surga. Tapi orang di luar Islam itu, kalau dia sudah meninggal dunia, sudah tenang dengan Bapa di surga. Enaknya nih. Tapi itu versi mereka. Jangan pula terpengaruh orang Islam, sudah masuk Kristen baik. Karena setiap yang mati pasti tenang dengan Bapa di surga. Tapi kita umat Islam tidak seperti itu. Silahkan mereka beranggapan seperti itu. Kalau kita umat Islam, kita harus beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar iman dan dilaksanakan dengan ikhlas supaya jadi orang yang bertakwa. Allah akan janjikan surga. Surga itu di alam akhirat. Tapi di dunia juga orang-orang yang bertakwa Allah sudah berikan beberapa kelebihan.
Di antaranya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan. Kesulitan kita banyak, masalah kita banyak, Allah akan berikan jalan keluar, tapi syaratnya takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan rezeki dengan cara tidak diduga-duga. Syaratnya takwa. Dan kita jangan takut tentang rezeki, karena Allah sudah menjamin rezeki semua hamba, semua makhluknya di permukaan bumi ini. Dan ini sesuai dengan firman Allah, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidaklah semua makhluk yang melata di permukaan bumi ini kecuali Allah tanggung rezekinya. Jangan takut tidak makan. Jangan takut kita akan menderita dalam hidup ini berkaitan dengan rezeki, karena Allah tanggung rezeki kita. Tinggal kita menjalani saja. Mungkin rezeki yang datang kepada kita itu bukan hari ini, bisa saja besok. Bisa saja bulan depan. Bisa saja tahun depan. Dan Allah merubah manusia itu dari miskin menjadi kaya. Cukup seperti membalikan telapak tangan atau satu kedipan mata. Yang miskin bisa jadi kaya. Yang kaya bisa jadi miskin. Karena apa? Semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kajian kita pada subuh ini sabar. Sebenarnya hidup ini akan tenang, akan selamat, akan aman apabila semuanya bersabar. Tapi ada gandengan dari sabar, yaitu syukur. Apabila orang sudah bersabar dan bersyukur di dunia ini selesai, aman dunia ini. Kenapa sering terjadi perkelahian? Karena tidak sabar. Kenapa sering korupsi? Ya karena tidak sabar. Seharusnya dapat penghasilan cuma 5 juta 1 bulan, karena tidak sabar ingin 10 juta korupsi. Ambil hak yang bukan haknya. Kenapa? Karena tidak sabar. Jadi kalau di dunia ini orang itu sabar dan syukur, aman. Saya pernah contohkan seorang pasangan suami istri, satu bersabar dan satu bersyukur, dan dijamin Allah masuk surga. Kenapa? Karena orang yang bersabar dijamin masuk surga. Orang yang bersyukur juga dijamin masuk surga. Ada seorang yang punya istri luar biasa, cantik ada dengannya, kaya ada dengannya, taat beribadah ada dengan dia, semua ada pada istrinya. Maka di saat itu, ketika suaminya memandang istrinya, apa yang dia lakukan? Dia bersyukur. Dapat istri yang luar biasa. Semuanya ada padanya, sempurna. Cantik ada, kaya juga ada. Kemudian taat beribadah ada, patuh dengan suami ada dengannya. Makanya ketika suami melihat istrinya, dia bersyukur. Orang yang bersyukur dijamin masuk surga. Lalu istri yang melihat suaminya, suaminya terbalik. Jelek ada dengan dia, miskin ada dengan dia, tidak taat ada dengan dia, aduh galau. Lalu ketika istrinya melihat suaminya, dia bersabar. Nurut dado, sabar. Nah, pas melihat istri tadi, suaminya syukur. Pas istri melihat suami, sabar. Nah, orang yang bersyukur dan bersabar itu dijamin masuk surga. Jadi kalau kita mau masuk surga, ya pupuklah sifat syukur dan sabar dalam diri kita. Kadang-kadang kita ini persoalan kecil saja bisa membuat kita baku hantam. Dan bahkan bisa membuat orang saling bunuh. Padahal persoalannya kecil. Coba kalau yang satu bersabar, sehingga tidak akan terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama itu. Oleh karena itu syukur dan sabarnya digandeng. Mari sama-sama kita didik diri kita agar bersyukur kepada nikmat Allah dan bersabar terhadap segala ujian dan cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Sabar itu setidak-tidaknya ada 3. Satu, sabar dalam ujian dan cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau semakin tinggi imannya, semakin berat ujiannya. Contohnya para nabi. Nabi itu imannya beda dengan kita. Tapi ujiannya juga lebih berat.
Kita lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali ujiannya. Bahkan di saat mau hijrah, dilempari dengan batu, dicaci maki, dianggap orang gila. Tapi apakah Nabi marah? Malah tidak. Nabi tetap bersabar. Dan banyak sekali ujian Nabi Muhammad SAW. Mungkin ujian Nabi yang paling banyak itu Nabi Muhammad SAW. Tapi dia memiliki sifat sabar. Dia lewati ujian itu dengan nyaman. Bahkan Rasulullah SAW pernah diceritakan juga tempo hari, saat pulang dari sholat diludahi oleh orang Majusi. Apakah Nabi marah? Enggak. Pulang ke rumah, bekas ludah di kepalanya dibersihkan. Besok sholat lagi, pulang, diludahi lagi. Sudah 2 hari. Marahkah Nabi? Tidak. Besok sholat lagi, diludahi lagi hari ketiga. Marahkah Nabi? Tidak marah. Dan pada hari keempat, dia lewat di situ, tidak ada lagi yang meludahi. Nabi bertanya kepada tetangga di sebelahnya, kemana wong yang sering meludahi aku itu? Apa kata tetangganya? Ya Rasulullah, dia sedang sakit. Apakah Nabi marah? Tidak, tetap bersabar. Nabi pulang, ambil kue, ambil roti, ambil bekal, datang ke rumahnya, menjenguk yang sakit tadi. Ketika mengetuk pintu, ya mungkin orang itu takut. Wah, Nabi ini nak balas dendam ini katanya. Ternyata tidak. Dia bawa makanan, bawa kue, barangkali bawa buah, bawa apa saja untuk menjenguk orang yang sakit. Lalu ketika Nabi menjenguk, apa yang terjadi? Melihat kesabaran Nabi itu, orang itu langsung masuk Islam. Buah dari kesabaran. Kalau kita balik sekolah, atau balik kerja, atau balik dari masjid, ada orang meludahi, bisa bertujahan. Jangan coba-coba. Apalagi meludahi kena kening. Mungkin pembunuhan saat itulah. Tapi Nabi tidak. Kenapa seperti itu? Karena kita bukan Nabi, kita orang biasa. Orang biasa itu beda imannya. Makanya orang yang seperti Nabi levelnya itu imannya kuat, tapi ujiannya juga berat. Kita lihat Nabi Ayub alaihissalam. Diuji dengan penyakit yang luar biasa dan sampai sekarang tidak ada orang yang menderita penyakit seperti Nabi Ayub itu. Badannya sudah penuh digerogoti oleh ulat. Bahkan sudah saking banyaknya ulat itu, dalam beberapa keterangan disebutkan bahwa ulat itu satu persatu sudah jatuh berguguran dari badannya itu. Tapi Nabi Ayub tetap bersabar dan bahkan dia tidak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya penyakitnya disembuhkan. Masih sabar saja menghadapi penyakit yang sangat berat itu. Kenapa Nabi Ayub tidak mau mohon kesembuhan terhadap penyakitnya? Ya karena Nabi Ayub merasa usianya yang berapa puluh tahun itu lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Mungkin sehatnya 60 tahun, sakit baru 10 tahun. Ya dia bersabar baik. Karena Allah berikan penyakit baru 10 tahun. Selama ini aku sehat 50 tahun. Memohon kepada Allah pun tidak mau. Padahal Nabi kalau memohon kepada Allah itu dikabulkan. Nabi. Kalau kita memohon kepada Allah dikabulkan segalanya nak kita minta. Makanya manusia itu apabila diberi 2 gunung emas, apakah dia puas? Tidak puas. Dia ingin gunung emas yang ketiga. Apabila dia berteduh di suatu tempat, lalu dia melihat tempat itu enak, nyaman, berteduhlah dia di sana. Lalu ada tempat lain yang dilihatnya lebih indah, lebih nyaman lagi, dia kepengen ke tempat itu. Lalu setelah dia pindah ke tempat itu, ternyata memang lebih nyaman. Wah, ini yang luar biasa nyamannya dibanding yang pertama tadi. Tapi ketika dia melihat lagi suatu tempat yang jauh lebih nyaman lagi daripada itu, dia ingin ke situ lagi. Apa artinya itu? Manusia tidak pernah puas. Manusia itu tidak pernah puas. Kecuali yang pandai mensyukuri nikmat. Yang pandai mensyukuri nikmat itu, ya berapa ada, itulah yang dia terima. Tapi kalau tidak pandai mensyukuri nikmat, berapapun banyak yang dia terima, itu pun menurutnya masih kurang. Oleh karena itu, kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah itu termasuk kesabaran yang sering kita alami. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu.
Artinya ketika kita sabar, sabar itu bisa menolong kita. Sabar bisa menyelamatkan kita. Coba kalau kita tidak sabar, kita akan celaka. Tapi sabar di sini digandeng dengan sholat. Sabar baik tidak sholat, percuma. Karena kita ketahui sholat merupakan tiang agama. Nak sabar tingkat tinggi lah gitu, kalau tidak sholat percuma. Makanya ista'inu bis sabri was shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Kalau kita sudah bersabar dan kita melaksanakan sholat, insya Allah pertolongan Allah akan datang kepada kita. Siapapun yang mencelakakan kita, kalau kita sabar dan kita sholat dekat dengan Allah, insya Allah kita selamat. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum fa iyakhzulkum faman zalladzi yansurukum min ba'di. Ketika orang mau mencelakai kita, kalau Allah sudah menolong tidak bisa. Kita tetap akan selamat. Tapi kalau Allah membiarkan tidak menolong, maka kita akan celaka. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah orang-orang mukmin atau orang-orang beriman bertawakal. Oleh karena itu jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sabar dalam ketaatan beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah juga nak sabar. Tidak bisa ibadah tergesa-gesa. Dulu ada beredar dan viral bahwa sholat tarawih 20 rakaat hanya 7 menit. Itu betapa cepatnya sholat itu. Kilat khusus 7 menit 20 rakaat. Kita saja sholat cuma 11 rakaat. Waktunya lebih kurang setengah jam. Yang sholat 11 rakaat setengah jam itu apakah sudah mencapai kekhusyukan? Ya tergantung. Tapi kalau yang sholat 23 rakaat itu sebanyak 7 menit, apakah sampai kekhusyukan? Jangankan khusyuk, mungkin bacaannya tidak keruan panjang pendeknya. Karena kilat khusus. Makanya ibadah juga perlu bersabar. Kadang-kadanglah sabar ibadah kita belum sempurna. Sabar kadang-kadang kita belum khusyuk dalam beribadah. Apalagi beribadah tergesa-gesa. Dan dilihat ketika itu sudah ibadah dengan cepatnya. Apakah mereka ada yang dikejar berkaitan dengan urusan akhirat? Tidak juga. Sudah ibadah dengan cepat itu cuma duduk-duduk baik, ngobrol. Kalau demikian dia punya waktu. Kenapa ibadah harus cepat-cepat? Tapi itu haknya mereka. Tapi yang jelas ketaatan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga butuh kesabaran. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Ada beberapa ciri umat Islam yang baik itu. Yang pertama, mudah memaafkan dan lambat marah. Jangan sebaliknya. Sulit memaafkan, cepat marah. Jadi kalau Islam yang baik itu mudah memaafkan. Kesalahan orang kadang-kadang besar ya dimaafkannya, cepat dia memaafkan. Dan ketika orang berbuat salah besar, dia tidak mudah marah. Itulah umat Islam yang baik. Tapi kalau umat Islam atau Muslim yang tidak baik, itu lambat memaafkan. Lah berpuluh-puluh tahun kesalahan wong itu, wong lah minta maaf berpuluh-puluh kali, belum dimaafkan. Lambat memaafkan. Dan cepat marah. Mudah nian marah, tersinggung dikit marah. Tersinggung dikit marah. Makanya Muslim yang baik itu mudah memaafkan dan marahnya tidak semerta-merta bertahan. Kadang-kadang ada yang sudah dimaafkan tapi masih ingat. Itu sebenarnya belum memaafkan. Ada yang pernah menyakiti gitu. Kita ingat terus. Uang itu minta maaf, kita maafkan. Ya sudah aku maafkan. Tapi dalam hati tapi teringat terus. Yang dilakukan dengan aku itu berarti belum memaafkan. Dan itu belum menjadi orang Islam yang baik. Kemudian orang Islam yang baik itu tinggi budinya dan rendah hatinya. Bukan tinggi hati, rendah budi.
Jadi orang yang Islam yang baik itu tinggi budinya tinggi, akhlaknya mulia. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Banyak orang masuk Islam karena akhlak Nabi. Banyak orang salut dengan Nabi, bukan saja orang dekatnya, bukan saja orang Islam, tapi orang non-Muslim, bahkan musuhnya pun salut dengan Nabi. Karena apa? Tinggi budinya, rendah hatinya. Tapi kalau terbalik, hatinya yang tinggi hati. Hebat galau, kalau dak aku. Itu namanya tinggi hatinya. Padahal budinya rendah. Dan itu bukan Islam yang baik. Contohlah Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran disebutkan, innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Rasulullah memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu tinggi budinya, rendah hatinya. Kemudian orang Islam yang baik itu otaknya berpikir positif. Tapi bukan otaknya kotor. Selalu berpikiran negatif. Ada orang berusaha dikit, ingin melakukan sesuatu yang baik, sudah mulai pikirannya negatif. Apalah kendaknya, ada kendak dia. Makanya dalam Islam itu kita dilarang su'udzon. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zonni. Inna ba'daz-zonni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhlah olehmu berburuk sangka atau berprasangka. Karena sebagian dari berprasangka itu adalah dosa. Kalau jelas berprasangka itu dosa, kenapa kita masih buruk sangka? Tapi kalau kita berbaik sangka, orang tenang, kita tenang. Tapi kalau kita berburuk sangka, kadangkala kita sendiri pun yang berburuk sangka itu tidak tenang. Nengok uang dapat duit banyak, kita lah mikir dia korupsi. Nengok uang beli motor, kita mikir dia dapat duit dari mana. Nengok dia beli mobil, kita sakit. Nengok dia beli rumah, kita mati. Nah itu akibatnya rusak pada diri kita sendiri. Makanya peliharalah husnuzan. Peliharalah berbaik sangka. Maka orang Islam yang baik itu pikirannya bersih. Pikirannya jernih. Dan tidak kotor atau selalu berpikir positif. Kemudian hatinya berzikir. Orang Islam yang baik itu hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja dia selalu ingat pada Allah. Dan yakinlah kalau orang senantiasa ingat pada Allah tidak akan melakukan dosa. Tidak mungkin orang ingat pada Allah melakukan dosa. Bahkan di saat dia mau melakukan dosa, ingat dengan Allah, urung melakukan dosa. Makanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kita ingatlah kepada Allah di saat berdiri, saat duduk, dan bahkan kita saat berbaring. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari ini kita lakukan dengan posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Kalau saat berdiri kita senantiasa ingat pada Allah, saat duduk kita senantiasa ingat pada Allah, saat berbaring kita senantiasa ingat pada Allah, kapan lagi kita ada peluang untuk berbuat dosa dan maksiat? Bahkan ingat kepada Allah itu bisa membuat jiwa kita tenang, seperti yang sering diungkapkan dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan tentram. Oleh karena itu banyak-banyaklah ingat Allah. Karena sekarang ini sudah mulai banyak orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga lupa ibadah. Dan bahkan ada orang yang menentang Allah. Mana dia Allah itu? Sini. Kalau dia berani ngadap aku. Wah, gawat ini, berat orang ini. Padahal diciptakan oleh Allah. Makanya kalau orang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia akan selamat. Kemudian tangannya terampil tapi tidak jahil. Terampil itu berarti melakukan perbuatan yang baik-baik. Tapi kalau jahil, melakukan perbuatan jahat. Apakah memukul orang atau mengambil hak orang. Begitu juga kakinya dilangkah ke tempat-tempat yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penglihatan, pendengaran, dan hatinya sejalan. Semuanya diarahkan kepada yang baik-baik. Karena kalau ada orang punya mata tidak melihat dari sisi atau pandangan Islam, punya telinga tidak mendengar, punya hati tidak bisa paham, maka Allah menyebutkan seperti hewan ternak. Dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins.
Dan kebanyakan penghuni neraka jahanam itu bangsa jin dan manusia. Berarti neraka itu banyak jinnya. Tapi banyak juga manusianya. Minal jinni wal ins. Bagian besar dari jin dan manusia. Manusia yang bagaimana? Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tidak bisa memahami. Kadang bertentangan apa yang dikatakan dengan apa yang diucapkan. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Punya mata tetapi tidak berfungsi untuk melihat. Walahum adzanul la yasma'una biha. Punya telinga, tidak dengar. Ada orang azan, cak idak beh. Bahkan ada suatu cerita dialog tentang sapi dengan tuannya. Ketika membajak, tuannya membajak dengan sapi atau kerbau, lalu mendengarkan suara azan pada saat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus. Lalu kerbau ini bertanya kepada tuannya, Tuan, suara apa itu Tuan? Dijawab oleh tuannya, oh itu suara azan. Apa tujuannya Tuan? Tujuannya untuk memanggil umat Islam segera melaksanakan sholat. Lalu kenapa Tuan tidak sholat? Saya kan kerja. Oh berarti Tuan sama dengan saya. Artinya orang yang tidak mengindahkan panggilan Allah tetap bekerja, dalam cerita itu disamakan dengan kerbau. Kenapa kerbau itu tidak sholat? Kenapa kerbau itu tidak mengindahkan? Kenapa kerbau itu tetap bekerja? Dan kalau orang juga tidak mengindahkan, tetap bekerja, maka disamakan dengan kerbau. Makanya ada perintah Allah berkaitan dengan sholat. Fa iza qudiyatis shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Apabila telah diperintahkan kepada kamu ada panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, bersegeralah mengingat Allah. Berarti bersegeralah untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian tinggalkan jual beli. Wazarul bai'ah, tinggalkan jual beli. Di sana memang tinggalkan jual beli, tapi semua kegiatan sebenarnya tinggalkan. Yang sedang berorganisasi tinggalkan kegiatannya, yang sedang berdagang tinggalkan, yang sedang bekerja tinggalkan. Semua ditinggalkan ketika telah ada waktu sholat. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Orang-orang Islam, orang yang beriman, orang yang baik itu bisa memanfaatkan matanya untuk melihat. Bisa memanfaatkan telinganya untuk mendengar. Dan hatinya bisa selaras memahami apa-apa yang dialami dalam kehidupan ini. Kalau manusia ini diciptakan awalnya baik. Tapi apakah seterusnya akan menjadi baik? Tergantung kepada manusianya. Karena manusia itu dibekali dengan akal pikiran, nafsu dan hati. Apabila nafsunya lebih dominan daripada akal pikiran dan hatinya, manusia itu akan jadi jelek. Tapi kalau nafsunya bisa dikendalikan oleh akal pikiran dan hatinya, disaring oleh hatinya, insya Allah manusia itu akan jadi baik. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita didik, kita latih diri kita menjadi orang yang bersabar dan syukur terhadap nikmat Allah. Dalam hidup ini memang banyak ujian. Dalam hidup ini memang banyak hal-hal yang tidak kita senangi, tapi justru harus kita lalui. Kadang kala kenyataan seperti itu memang pahit, tapi harus kita telan juga. Kita ingin sakit, kita ingin sehat, tapi penyakit datang. Ingin kaya, kemiskinan yang melanda. Ingin sukses, kegagalan yang mengiringi kita. Dan kita ingin hidup di dunia ini selama-lamanya, tapi pada waktunya kita pasti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bersabarlah terhadap segala ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersyukurlah terhadap segala nikmat-Nya. Insyaallah kita selamat dunia sampai akhirat. Lebih kurang mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.